Oke, balik lagi sama Mister di materi yang sama yaitu adalah usaha dan pesawat sederhana. Jadi kemarin kita udah bahas tentang pertemuan satu mengenai usaha dan hubungan usaha dengan gaya, usaha dengan daya. Dan kita udah masuk juga pesawat sederhana yaitu adalah tipe pengungkit dan atau tuas. Nah, sekarang kita masuk ke pesawat sederhana berikutnya itu adalah bidang miring, katrol, dan gear atau roda gigi. Oke, jadi pertemuan kita untuk materi ini hanya 2 minggu. Minggu berikutnya adalah tes lagi, ya. Tapi kita nggak akan ada tugas praktikum lagi untuk bab ini karena udah diwakili sama bab yang kemarin. Oke, mungkin kita akan ada tugas praktik lagi di akhir semester. Mungkin ini ya. Lanjut kita ke bidang miring ya. Oke, bidang miring. Nah, bidang miring itu adalah pesawat sederhana yang memanfaatkan sudut kemiringan dalam melakukan usaha. Nah, contohnya itu ada baji, sekrup, tangga, jalan di pegunungan, dan pisau. Nah, ini adalah prinsip bidang miring ya. Nah, ini bentuknya segitiga, di mana H itu adalah tingginya, teman-teman. Tingginya adalah H kecil, satuannya adalah meter. Kemudian S itu adalah perpindahan, jadi bidang miringnya ini adalah perpindahannya S. Lalu gaya F atau F itu ketika teman-teman tarikkan ke atas, nah, ini kan akan diberikan dorong ke atas, itu kan adalah gayanya. Nah, gaya dorongan suatu benda ini F, lalu W-nya mana? W-nya itu yang arahnya ke bawah, karena tiap tiap benda itu pasti memiliki beban. Nah, bebannya itu arahnya pasti ke bawah, teman-teman. Nah, bebannya inilah yang disebut dengan W. Beban itu adalah gaya berat. Gaya berat, ingat, gaya berat itu berhubungan dengan gaya gravitasi bumi. Makanya itu arahnya ke bawah. Seperti itu. Nah, keuntungan mekanisnya itu WF, W per F sama dengan S per H. Oke, kenapa bukan LK per LB? Karena di LK per LB itu hanya terdapatnya di tuas atau pengukit, sedangkan di bidang miring itu dia menggunakan S per H, di mana S itu adalah perpindahannya dan H itu apa? H itu adalah ketinggiannya. Oke, ingat ya, jadi rumusnya sama, kali silang. Oke, dikali silang. Dimana H itu kan awalnya dibagi tuh. Kalau kita mau buat jadi saat diratakan jadinya kan W kali AH. Dan kalau F itu juga kan awalnya dibagi. Kalau kita mau pindah ruas jadinya dikali jadi F kali S. Nah, sekarang pertanyaan Mister, kalau kita mau mencari F jadinya apa? Sama kayak sebelumnya, W dikali H. S-nya ini gimana? Karena S-nya di awalnya kali, kalau pindah ruas jadinya dibagi. Kemudian kalau kita mau mencari W, apa? F dikali S, F kali S, per hanya gimana? Karena itu mau mencari W, dibagi juga ya. Nah, gitu ya seterusnya. Kalau kita mau mencari S, gimana? W dikali H, F-nya ini kan udah yang kita cari kan S, jadi F-nya gimana? Karena F-nya dikali awalnya, kalau pindah ruas jadinya dibagi. Seperti itu. Sama prinsipnya. Itu teori aljabar. Oke, kita lanjut lagi materinya. Nanti keuntungan mekanisnya ya. Lanjut ke baik lagi ya. Oke, kita lanjut ke pesawat sederhana berikutnya adalah katrol. Katrol itu adalah pesawat sederhana yang bekerja berdasarkan putarannya. Putaran apa ini? Putaran yang roda-roda ini, bukan roda sini, kayak lingkaran ini membantu mempermudah mengangkat suatu beban. Di katrol itu ada beberapa macam, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Oke, kita bahas satu-satu nanti. Nah, katrol tetap. Katrol tetap atau keuntungan mekanisnya itu tetap. Katrol tetap ini yang seperti ini ya. Dia melekat, dia tuh arah ini gaya, ini beratnya. Jadi dia nariknya ke bawah. Ini katrol tetap. Jadi dia si katrol ini tetap berada di sini ya teman-teman, nggak berpindah. Nah, LB sama dengan LK sama dengan 1. Nah, LB sama dengan LK sama dengan 1. Oke. Jadi rumus KM itu, KM atau keuntungan mekanis di katrol itu sebenarnya sama aja semua itunya ya. Dimana W per F sama dengan LK per LB. Di sini kalau katrol ini kadang-kadang ada LK-nya, kadang-kadang ada LB-nya ya. Sama dengan N.
Oke. Oke, N. Jadi di mana N-nya ini 1, jadi lengan beban sama lengan crossnya 1. Jadi kalau ini 1-1 kan ini dicoret jadi habis ya. Jadi KM itu dengan W per F. Di mana KM untuk katrol tetap itu sama dengan 1 ya, teman-teman. Jadinya W per F. Jadi kalau gitu jadinya gimana rumusnya nih? Kalau F-nya mau pindah ruas ke sini. Ini bagi, kalau pindah sini jadi kali. Jadinya F sama dengan W. Makanya itu rumusnya adalah ini. W sama dengan F. Jadi rumusnya W sama dengan F. Jadi kalau misalkan bebannya 1 Newton, gayanya berapa? Gayanya tetap 1 Newton, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Nah, katrol bergerak. Kita lanjut lagi ke selanjutnya itu ada katrol bergerak. Ya, katrol bergerak. Tadi kan kalau katrol tetap itu katrolnya diam ya. Kalau katrol bergerak ini katrolnya bergerak. Memang bergerak dia karena nggak melekat pada mana-mana. Kan tadi katrolnya ini melekat di sini. Jadi yang bergerak itu adalah putaran ininya kan. Nah, supaya gaya masanya bebannya sama gayanya. Nah, kalau yang katrol bergerak ini katrolnya yang bergerak. Nah, untuk itu KM-nya ini, KM sama dengan W per F, LK per LB. Oke. Nah, ini adalah pecahan rumusnya ya sebenarnya. Oke, ribet ini kayak gini ya kan. Jadi teman-teman gini aja lah konsepnya. Jadi di katrol ini kalau nggak diketahui LK sama LB-nya, kalian abaikan aja. Jadinya KM sama dengan W per F. Ya, W per F. Nah, KM untuk yang katrol bergerak ini sama dengan 2, teman-teman. Jadinya W sama dengan F. Jadi kalau kita mau pindah ruaskan F, jadinya gimana? Kalau kita mau pindah ruaskan F, berapa? 2F sama dengan W. Oke, ini adalah rumusnya 2F sama dengan W. Jadi kalau kita mau mencari W, sama dengan 2F. Jadi kalau kita mau mencari F sama dengan berapa? Kalau kita mencari F, jadi ini kan 2 nih. Jadi W sama dengan F sama dengan W, 2-nya ini kalau pindah ruas ini apa? Dibagi atau dikali? Dibagi ya, jadinya F sama dengan setengah kali W. Ini kan W per 2 ini maksudnya 1 per 2 kali W. Nah, jadi rumusnya bisa ini. Jadi dua rumus ini yang teman-teman perlu ingat. Oke, jadi ini yang perlu teman-teman ingat nih. Jadi kalau di katalog itu pun kadang-kadang dia ada pakai LK sama LB, tapi jarang banget. Dia lebih ke F sama W. Oke, kita lanjut ke katrol berikutnya. Nah, katrol ganda atau majemuk. Jadi katrol ganda atau majemuk itu dia lebih dari banyak banget lah. Katrolnya itu bisa 2 atau 3 atau bahkan 4, 5, 6 gitu. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu sama. KM ini. KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB sama dengan N. Ya, kalau katrolnya ada sama dengan N ya. LK per LB diabaikan. Dicoret aja kan kalau nggak ada keterangan dari soalnya. Jadi kasusnya itu lebih ke ini sih, lebih ke W per F. W per F kalau untuk katrol. Jadi W per F sama dengan N untuk mencari KM-nya ya. Ya. Nah, kita gimana sih rumusnya untuk mencari ini yang katrol majemuk? N ini adalah apa nih? Jumlah katrol atau tali. Jadi kalau katrol ganda atau majemuk kita hitung katrolnya ini kan ada 2 ya. Ini kalau yang ini contohnya yang ini aja ya. Ini ada 2 jadinya W per F sama dengan W per F sama dengan N-nya jadinya berapa? Ada 2 katrol kan jadinya ada 2 katrol jadinya W per F sama dengan 2. Jadinya kalau kita mencari W sama dengan 2F. Ya kan? Kalau mencari W sama dengan 2F. Kalau kita mau mencari F sama dengan setengah W. Setengah W. Nah, kasusnya kalau 3 katrol. Kalau 3 katrol kayak mana? Ya gampang, sama aja. W per F sama dengan 3. Kalau ini 3 katrol ya teman-teman. Jadinya W sama dengan 3F. Kalau kita mau mencari F sama dengan sepertiga W. Gitu. Paham ya? Jadi
N itu tergantung banyaknya katrol. Jadi kalau katrolnya ada 6, ya udah N-nya 6. Kalau 7, ya 7. Jadi kayak gitu rumusnya untuk yang katrol ganda atau majemuk. Paham ya sampai situ? Paham ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang terakhir, gear atau roda gigi. Nah, merupakan sepasang atau lebih roda bergerigi yang saling berhubungan yang berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Pada gear sepeda, gear depan dan belakang dibuat tidak sama. Dengan gaya yang kecil, kita diberikan pada sepeda melalui pengayu akan didapatkan gaya lebih besar pada roda sepeda. Jadi kenapa di sepeda itu yang depan itu lebih kecil? Jadi saat mengayu itu kan kita gayanya lebih kecil kan. Kalau besar pasti kayuannya makin besar juga gayanya. Nah, dia dibuat kecil depan dan besar di belakang. Jadi yang depan itu gayanya diberikan kecil nanti, tapi menghasilkan gaya yang besar yang ada di belakang sehingga roda sepeda belakang itu lebih cepat. Dan pesawat sederhana itu bertujuan untuk mengubah satu bentuk gaya menjadi bentuk energi lainnya. Oke, materi kita ini girator roda gigi perbandingan. Jadi di girator roda gigi ini lebih ke rumusnya efisiensi energi. Efisiensi ini bisa digunakan untuk semua pesawat sederhana. Jadi energi yang dikeluarkan yang bermanfaat dibagi energi masukan totalnya. Tapi yang untuk efisiensi ini jarang banget ada keluar di soal SMP karena ini mungkin lebih ke SMA sih. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Oke, kita buka buku mandirinya. Buka buku mandirinya, kita bahas nomor apa ya? Oke. Coba kita buka halaman 52. Oke, halaman 52. Jelek banget ya. Halaman 52, buku mandiri, nomor 27. Oke. Di situ ada truk. Ini truk. Udah sering apa nih gambar nih. Ini misalkan melayani truk, ini memindahkan barang. Oke. Ini tanahnya. Ini truknya ya. Ini truk, ini tanahnya. Oke. Bidang miringnya ini atau perpindahan ini 2 meter. Kemudian ada balok di sini, diberikan gayanya 2500. Ada gaya beratnya 5000 Newton. Nah, berapakah ini N, ini N. Dia bilang berapakah tingginya. Jadi tingginya belum tahu nih, hanya belum tahu. Oke, kita masuk ke rumus. Diketahui apa nih? S-nya udah ada 2 meter. F-nya udah ada 2500. Kemudian W-nya juga ada 5000. 5000 Newton. Ini yang kita cari adalah, yang ditanyanya adalah H-nya. Oke, kita masukkan rumus. W dikali H sama dengan F kali S. Kita mau mencari H jadinya, kalau mencari H sama dengan F dikali S, W-nya jadi gimana? Pindah ruas jadinya bagi W. Jadinya H sama dengan F-nya berapa? 2500 dikali 2 per W-nya 5000. So, the answer apa? Jadi jawabannya 2500 kali 2 berapa? 5000 ya. 5000 bagi 5000 sama dengan 1. 1 dari H apa? Meter. Jadi jawabannya adalah 1 meter. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Paham ya? Selanjutnya
Kita buka lagi halaman 24. Oke. 24 nih. Oke. Halaman 53. Halaman 53 nomor 24. Oke. Jadi di sini ada katrol. Oke, di sini ada katrol. Oke. Ada katrol. Ini ada bebannya. Ini M, bebannya. M-nya. Kemudian gayanya di sini. Gayanya di sini. F-nya. Oke. Ini katrol apa? Sebelum kita analisis dulu. Katrol tetap. Kalau katrol tetap gimana tadi KM-nya? KM dari katrol tetap, KM-nya sama dengan 1. Jadi KM-nya 1 sama dengan apa? W per F. Jadinya F sama dengan W. Oke. Di soal itu jika nilai M sama dengan 500, diketahui M sama dengan 500 kg dan G-nya adalah 9,8 M per S kuadrat. Besar gaya yang dibutuhkan, yang ditanya adalah F. Oke, ingat kalau gitu F sama dengan W, ini rumusnya adalah F sama dengan W. Kita di sini kita belum tahu W-nya berapa. Oke, oleh karena itu kita harus mencari W dulu. Ingat di bab 1 untuk mencari W apa? W kecil, untuk mencari berat W M kali G, ya kan? Jadi untuk mencari W sama dengan M dikali G. Jadi M-nya berapa? 500 kali 9,8. Hasilnya berapa? 4.900 Newton. Oleh karena rumus katrol tetap itu dibilangnya F sama dengan W. Jadi gaya sama dengan berat, jadinya kalau W-nya sama dengan 4.900, jadinya F-nya sama dengan 4.900 Newton. So the answer is B. Paham ya? Jadi rumus katrol tetap itu F sama dengan W, atau gaya sama dengan beban. Nah, kalau misalnya beban yang nggak diketahui, kita masukin ke rumus W kecil atau rumus gaya berat. Di bab 1 udah kita pelajari W sama dengan M kali G. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Contoh soal berikutnya. Nomor 35. Nomor 35 di halaman yang sama, halaman 53, halaman 53, nomor 35. Oke, itu ada katrol. Anggap aja ini cantik, ini Mister. Katrol ada ini tuh, habis itu ini ke sini, situ ini ke sini. Oke, ini F-nya. Habis itu di sini ada bebannya. Bebannya adalah 150 Newton. Ini analisis dulu. Ini soalnya apa? Katrol apa? Katrol majemuk. Jadi kalau katrol majemuk tadi kayak mana rumusnya? KM-nya W per F sama dengan W kecil ya. Ini W kecil ya, bukan usaha. W kecil per F besar sama dengan N. Nah, berapa jumlah katrolnya di situ? W sama dengan F sama dengan N-nya berapa? 2. Kalau gitu kita mau mencari F-nya. Jadi kalau kita mau pindah F-nya sama dengan berapa nih? W sama dengan 2F. Ya kan, kalau kita pindah ruas dulu. Jadi kalau kita mau mencari F sama dengan W per 2. Oke, paham ya? Jadi kita pindah ruas, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadinya F-nya sama dengan W per 2. Oke, kita masukin. Jadi F sama dengan W-nya berapa? 150 dibagi 2. Jadi jawabannya 75 Newton. So the answer is A. Oke, gampang kan?
gampang lah. Yang penting kalian paham konsepnya. Oke, selanjutnya coba perhatikan halaman 54. Halaman 54. Nomor 43. Oke, di situ ada katrol. Ini katrol ya. Katrol apa itu? Analisisnya. Bergerak atau tetap. Halaman 43 ini contoh gambarnya aja nih. Oke, kalau katrol bergerak, KM-nya berapa? KM-nya 2. Ya kan? W per F sama dengan 2. Kalau gitu, W sama dengan 2F. Ya kan? W sama dengan 2F. Nah, ini atau F sama dengan setengah W. Ya kan? Nah, sekarang di bidang miring berikut ini memiliki keuntungan mekanis yang sama dengan katrol. Oke. Kita cari satu-satu kalau kayak gini. Jadinya, tadi kalau bidang miring, apa kalau bidang miring? W per F. Dan ini apa rumusnya yang datar aja lah, biar nggak bingung. W kali H. W dikali H sama dengan F dikali S. Ya kan? Kalau gitu, kita mau mencari W-nya sama dengan apa? Kalau kita mau mencari atau di sini F lah ya, boleh lah coba W sama dengan apa? Fs per H. Oke, Fs per H. Kalau kita mau mencari F sama dengan WH per S. Oke, ini dua rumus yang untuk misalkan kita mau mencari. Oke, kalau yang A, kira-kira berapa tuh? M-nya 1 atau S-nya 1. Oke, kita apa yang mau kesepakatan kita? F aja lah ya. Kalau Mister F nih, kita perhatikan F-nya setengah W. Yang mana F-nya yang setengah W? Oke, yang satu F-nya berapa? W-nya nanti ya. H-nya berapa? H-nya 2. H-nya 2. S-nya 1 kali W kan? Jadinya F-nya 2W. Jadi yang A bukan. Yang A itu bukan jawabannya ya. Yang ke B coba. F sama dengan H-nya berapa? 2 per S-nya berapa? 2 kali W. Jadinya F-nya berapa? F sama dengan 1W. Jadi F sama dengan W. Bukan. Ya. Karena yang A bukan karena di sini F-nya setengah W ya. Yang B bukan, F-nya ini F sama dengan W. Lalu yang C. C itu H-nya berapa? 2. S-nya berapa? 3. Jadi jawabannya F-nya sama dengan 2 per 3 W. Bukan ya, karena di sini F-nya sama dengan setengah W. Oke, jadi bukan jawabannya. Yang ke D. F-nya berapa? F-nya untuk yang tingginya berapa? 2. Habis itu S-nya berapa? 4. 2 kali W. Nah, ini 2 bagi 4 bisa dikecil, bisa disederhanain kan, sama-sama dibagi 2 jadinya 1 per 2 W. Ternyata yang sama itu adalah jawabannya D. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sampai situ paham? Oke, kalau gitu udah paham semua. Mister akhiri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Silahkan dipahami lagi kalau masih ada yang bingung materi usaha dan usaha sederhana. See you. Bye-bye. Thank you.